Oke, baik. Kita baru saja memulai rekaman kita dan selamat malam sekali lagi saya ucapkan pada semua yang sudah hadir pada malam hari ini bersama dengan kita dalam kelas biologi. Ini adalah kelas yang ke-8. Dan kita baru saja melewati mid test. Saya sudah selain yang di GITS, saya sudah menerima beberapa mid test, yaitu kalau saya tidak salah dari siapa? Dari Firmina dan juga dari Samuel. Ya, oke. Dari Firmina dan dari Samuel. Kalau misalnya ada yang lain yang online yang masih mau mengambil mid test, harap ini ya. Atau ada yang ingin minta perpanjangan waktu, silakan kasih tahu saya. Misalnya ada halangan atau lain sebagainya. Jadi ya kita biasanya ini. Oke, Pak Ori bilang akan menyusulkan mid test. Baik. Oke, dan kita sudah sampai di mana dalam pembelajaran kita? Ya, ini diktat yang masih terus dalam pembaharuan. Setiap kali kita bertemu, jadi kita sudah membahas apa saja. Coba kita lihat di sini ya. Itu pendahuluan, kemudian ada asal usul Alkitab. Kita melihat bahwa Alkitab berasal dari dari Tuhan tentunya, tapi menggunakan manusia. Jadi ada unsur Allah, unsur ilahi dan unsur manusiawi. Kemudian kita melihat kenapa bisa ada unsur Allah dan unsur manusia sekaligus. Itulah melalui proses inspirasi. Ya, sehingga Tuhan menginspirasikan firman-Nya melalui manusia-manusia itu, dan ada banyak sekali, ada beberapa teori tentang inspirasi, dan tentunya kita memegang kepada inspirasi yang verbal plenary perfect inspiration. Kemudian setelah itu kita melihat kenapa kita mempercayai, bagaimana kita bisa tahu bahwa Alkitab itu firman Tuhan, ya, selain dari kata Alkitab sendiri. Dan kita melihat di sini adalah autentikasi diri Alkitab, bahwa Alkitab membuktikan dirinya sendiri karena mengandung sifat-sifat ilahi di dalam Alkitab itu sendiri, ya. Kemudian kita selanjutnya mempelajari yang namanya kanonisasi Alkitab. Kenapa Alkitab kita anggap berisikan 66 kitab, yaitu 39 di dalam Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru. Kita sudah membahas kanon PL. Kemudian terakhir sebelum mid test kita juga sudah membahas kanon PB, 27 kitab di sini. Oke. Sehingga hari ini kita akan masuk kepada topik ke-6, yaitu tentang ketiadasalahan Alkitab. Ya, ketiadasalahan Alkitab. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih lanjut lagi untuk meminta pertolongan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami meminta kepadamu dengan keyakinan bahwa Engkau mendengarkan kami, karena kami meminta sesuai dengan yang Engkau ajarkan. Kami minta agar Roh Kudus menuntun kami kepada kebenaran, dan tolonglah supaya kami memahami semakin mendalam lagi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin ada halangan atau yang sedang sakit. Tuhan, Kau yang sertai. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, kita melihat di sini ketiadasalahan Alkitab. Ini adalah topik yang sangat penting untuk dibahas. Dan saya ada menulis satu buku dengan judul Ketiadasalahan Alkitab. Ya, ini bukunya. Sebagian mungkin sudah membaca. Kalau ada belum membaca, ini salah satu buku yang bisa dibaca sebagai tugas baca, salah satu, ya. Selain buku biologi yang ditulis oleh Pak Suhento, Dr. Suhento Liao, Doktrin Alkitabiah, gitu ya. Ya, jadi kita lihat di sini ada pertama kita definisikan dulu apa yang kita maksud dengan ketiadasalahan Alkitab. Jadi kita harus mendefinisikannya dengan sebaik-baiknya terlebih dahulu.
Definisi ketidaksalahan Alkitab adalah Alkitab diinspirasikan secara verbal, kata per kata, dan plenary keseluruhan. Jadi ini mengacu kembali kepada doktrin inspirasi. Dan kenapa kita sebutkan di sini? Karena kita beranggapan bahwa Alkitab tiada salah karena dia diinspirasikan oleh Allah. Makanya di dalam definisi tentang ketidaksalahan kita ulangi lagi masalah inspirasi gitu. Jadi Alkitab diinspirasikan secara verbal, yaitu kata per kata, dan plenary, yaitu secara keseluruhan, sehingga sama sekali tidak mengandung kesalahan apapun. Jadi tidak mengandung kesalahan apapun dalam semua yang Alkitab ajarkan. Jadi ya, tidak mengandung kesalahan apapun dalam semua yang Alkitab ajarkan, baik itu tentang tindakan Allah dalam penciptaan dan di dalam dunia ini, peristiwa-peristiwa dalam sejarah, maupun tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan tiap-tiap individu. Oke, dan ini disarikan dari pernyataan ICBI di Chicago tahun 1978. Saya sarikan di sini ya. ICBI itu apa? ICBI itu singkatan dari, itu saya tuliskan di sini, International Council on coba saya cek sebentar, Bible atau Biblical ya, Biblical kalau nggak salah. Coba saya cek, inerrancy ya. Coba saya cek sebentar ya. Dan itu bisa dilihat di buku seperti ini ya. Defending Inerrancy ini salah satu buku yang saya rekomendasikan juga untuk tugas baca ini. Tapi tidak ada bahasa Indonesia, ini hanya bahasa Inggris. Tapi kalau saya tidak salah, ada siapa gitu, mungkin Tantio atau Richard atau siapa, dia pernah mempost kalau nggak salah PDF dari buku ini. Jadi Anda tidak perlu beli pun Anda bisa membacanya. Walaupun saya sendiri ya ini membaca buku ini ya, saya tidak membaca semuanya, belumlah minimal ya. Tapi saya sudah membaca intinya, dan ini buku yang sangat apa ya, sangat ini sangat filosofis. Jadi lumayan ini ya, lumayan berat membacanya. Jadi dia tidak seperti buku yang mengalir begitu ya. Jadi berisikan argumen-argumen. Coba saya lihat di sini. Jadi ICBI, ya benar, International Council on Biblical Inerrancy, benar sekali ya. Jadi sedikit background kenapa ada International Council on Biblical Inerrancy ini, yaitu ini dilakukan tahun 1978, dan ini adalah salah satu efek samping dari sebenarnya kompromi ya, kompromi. Jadi coba saya tuliskan ini ya, sedikit sejarah di sini. Jadi kita masih ingat, bagi yang pernah ikut pelajaran teologi kontemporer, bahwa di abad ya abad 17 sampai 19 ya, rasionalisme dan humanisme semakin merongrong ya, sehingga semakin banyak semakin banyak ya teolog-teolog yang tidak lagi mempercayai Alkitab ya. Akhirnya mereka ini disebut sebagai kelompok liberal ya. Jadi liberal itu sebenarnya artinya bagus sebenarnya, yaitu bebas ya. Liberal itu berarti bebas. Jadi mungkin mereka berkata bahwa mereka dibebaskan dari katakanlah pandangan-pandangan lama begitu ya. Mereka sebut
pandangan-pandangan kuno tentang Alkitab dan lain sebagainya. Jadi ini kelompok-kelompok liberal yang mengedepankan rasio manusia, mengedepankan sains di atas semuanya, sehingga tidak mempercayai mukjizat-mukjizat dalam Alkitab. Ya. Yunus disebut sebagai mitos, kelahiran dari perawan disebut mitos, banyak sekali. Ya. Bahkan mulai muncul keraguan bahwa Musa jangan-jangan belum bisa menulis, jadi yang disebut kitab Taurat itu bukan ditulis oleh Musa, dan banyak lagi yang lain gitu. Tentunya mereka ini ditentang oleh kelompok yang benar-benar percaya Tuhan, karena kelompok liberal ini berarti tidak percaya Tuhan ya. Dan mereka ditentang oleh kelompok yang percaya Tuhan, tetapi makin lama makin sengit. Ya, makin lama makin sengit sampai ke akhir abad 19 itu sudah sangat sengit sekali. Jadi akhir abad 19 itu 1800-an. Sehingga akhirnya di awal abad 20, jadi 1900-an awal ya, di awal abad 20 ya, ya muncul gerakan yang sengaja atau yang khusus ya, atau kita bilang muncul gerakan yang berfokus untuk ya membantah posisi ya, liberal ya. Dan salah satunya salah satunya dengan menerbitkan buku yang berjudul The Fundamentals. Ya, The Fundamentals ini buku yang didanai oleh orang Kristen, yang sangat mengasihi Tuhan, yang kaya raya, dan mereka membiayai, mereka memanggil teolog-teolog yang konservatif, teolog-teolog yang percaya Alkitab untuk menulis ya, doktrin-doktrin fundamental dalam Alkitab, ya, misalnya tentang membela ya, misalnya tentang penciptaan, tentang mukjizat, tentang kelahiran perawan dan lain sebagainya. Jadi dan mereka sarikan itu, mereka undang banyak teolog-teolog yang Alkitabiah. Akhirnya menulis buku yang judulnya The Fundamentals. Ya, akhirnya muncul nama fundamentalisme. Ya, fundamentalisme. Muncul nama fundamentalisme yang mengaku ya bahwa kita memperjuangkan hal-hal fondasi, ya, doktrin-doktrin yang fondasional, itu fundamentalis. Jadi semakin mengakar ke fondasi kekristenan, yaitu Alkitab. Alkitab tidak boleh ditinggalkan gitu. Akhirnya terjadilah ya liberalisme versus fundamentalisme yang pada waktu itu masih identik dengan Injili, atau yang disebut evangelicalism ya, atau Injili. Ya, karena Injili itu kan berarti sesuai Injil sebenarnya. Nama yang bagus sebenarnya ya, Injili, nama yang bagus sesuai Injil, evangelical. Jadi awalnya Injili dengan fundamentalisme itu sama gitu. Jadi kalau seorang bilang saya Injili dengan saya fundamental, itu sama maksudnya awalnya, yaitu di awal-awal abad 20, tahun 1900-an awal. Nah, dalam peperangan liberalisme lawan fundamentalisme ini, ya, peperangan ini menjalar ya, ke organisasi, ya, ke berbagai organisasi, ya, baik itu gereja-gereja, ya, maupun sekolah-sekolah. Karena di dalam banyak gereja waktu itu sudah banyak yang mayoritasnya sudah liberal, misalnya. Ya, gereja Presbyterian di situ banyak yang sudah liberal, gereja Metodis banyak yang sudah liberal dan lain sebagainya. Dan Baptis, kelompok Baptis juga ada sebagian yang liberal. Maupun sekolah-sekolah, jadi STT. Dan sebenarnya
nama-nama besar ya, sekolah-sekolah yang saat ini sangat terkenal di Amerika seperti Princeton, kemudian apa lagi? Ini ya, Yale, ya Princeton, Yale, macam-macam semua itu awalnya adalah sekolah Alkitab gitu. Ya, mereka sebenarnya awalnya adalah sekolah-sekolah Alkitab atau minimal awalnya mereka dari awal sudah punya sekolah Alkitab yang cukup terkenal. Ya, kalau sekarang sih mereka tidak terkenal lagi untuk sekolah Alkitabnya ya. Ya Princeton lebih terkenal misalnya untuk um, ya Harvard, ada Harvard ya. Yale dan lain sebagainya, ada yang terkenal untuk hukum, ada untuk ekonomi, untuk bisnis dan sebagainya. Tapi sebenarnya awalnya mereka semua punya sekolah Alkitab, sekolah teologi. Tapi diambil alih oleh orang-orang liberal dan terjadilah peperangan di dalam STT-STT itu dan di dalam gereja-gereja itu. Sehingga seruan fundamentalis ya, adalah separasi dari kelompok liberal. Ya. Separasi. Jadi kelompok fundamentalis menganggap bahwa orang-orang liberal ini orang-orang yang ya, belum lahir baru. Ya, mereka bayangkan kalau tidak percaya misalnya Yesus bangkit dengan tubuh jasmani, ya, tidak percaya mukjizat-mukjizat dalam Alkitab, bagaimana bisa dikatakan orang yang lahir baru? Ya, tidak bisa. Ya, sehingga separasi katanya ya, harus berpisah, memisahkan diri. Nah, akhirnya memang terjadi peperangan besar di situ. Akhirnya banyak kaum fundamentalis membayar harga. Membayar harga kenapa? Ya karena mereka keluar dari gereja-gereja yang kadang-kadang mereka sudah puluhan tahun di sana. Keluar. Mereka keluar dari sekolah-sekolah yang mereka sudah menjadi bagian di sana banyak tahun. Sudah menyumbang tenaga, menyumbang uang. Ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda dari kecil di suatu gereja. Ya, kemudian Anda sudah bantu bangun gereja itu. Anda sumbang uang, sumbang tenaga, gitu ya. Lalu tiba-tiba gereja itu menjadi liberal, gitu. Jadi liberal. Nah, itu jadi suatu pilihan yang sangat sulit. Apakah mau terus berada di gereja itu, ya karena ya sudah memang dari lama ada di sana, atau ya mengikuti seruan Tuhan untuk separasi keluar dari sana. Ya. Dan kaum fundamentalis akhirnya menyerukan kita harus separasi, ya. Dan akhirnya mereka separasi, mereka keluar, ya, mendirikan gereja-gereja baru. Tetapi ada sebagian yang sebenarnya tidak senang dengan separasi ini. Ya. Akhirnya tahun 1940-an, ya, seorang tokoh namanya Harold Ockenga, ya, menyerukan agar kaum Injili yang ingat Injili waktu itu sama dengan fundamental mestinya ya, tidak lagi separasi ya dari kaum liberal, ya tidak lagi separasi, melainkan harus berdialog, ya, harus berdialog, membangun jembatan dengan alasan ya untuk ya memenangkan mereka lah, gitu ya. Alasan untuk memenangkan mereka. Ya. Dan Ockenga menyerukan ya, bahwa ini adalah Injili baru. Jadi disebut New Evangelical. Injili baru. Jadi Injili baru katanya ya, Injili baru ya bertujuan untuk mempertahankan doktrin-doktrin fundamentalis, ya. Tetapi atau kecuali ya, untuk doktrin separasi. Jadi mereka berpendapat, oh kita akan tetap pertahankan semua yang lain, termasuk masalah ketidaksalahan Alkitab, masalah pokoknya semua yang lain kita pegang lah, kita tetap fundamentalis. Cuman bedanya adalah kita tidak separasi. Sehingga perbedaan awal antara fundamentalis ya, dengan sebentar. Halo? Oke.
Oke, dengan kok saya nggak bisa tulis lagi. Dia ada limitnya ya ini. Saya nggak bisa lagi ya. Oke, ini saya ini dulu deh. Oke, kita buka baru lagi. Perbedaan awal antara fundamentalis dengan Injili baru ya, adalah masalah separasi ini. Masalah separasi. Ya. Nah, tetapi kita bilang ada konsekuensinya ketika seseorang menolak doktrin yang alkitabiah, sehingga Injili baru ini mulai membangun jembatan lagi ke kaum liberal. Jadi kalau ada liberal tidak serta-merta misalnya ada seorang liberal di dalam institusi mereka tidak langsung dipecat begitu. Ya, tapi mungkin diakomodasi gitu kan. Dan mereka juga pokoknya mulai bekerja sama dengan orang-orang liberal, dengan institusi-institusi liberal dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa yang terjadi adalah lambat laun ya terjadi pergeseran doktrinal dalam kaum Injili baru. Kaum Injili baru, pergeseran doktrinal ya. Salah satunya adalah masalah ketiadasalahan Alkitab. Ya, mulai banyak orang Injili yang terpengaruh liberal dan mulai meninggalkan ya ketiadasalahan Alkitab. Nah, kaum fundamental selama itu tenang-tenang aja sebenarnya. Kaum fundamental ya tetap berpegang pada ketiadasalahan Alkitab. Ya, tapi saya ini menceritakan asal-usul dari kenapa ada ICBI gitu. Nah, untuk jadi sebagian ya, atau orang-orang Injili yang masih berpegang pada ketiadasalahan Alkitab akhirnya membuat pertemuan ya, satu pertemuan di Chicago tahun 1978 dan memformulasikan pernyataan tentang ketiadasalahan Alkitab. Akhirnya inilah yang disebut sebagai ICBI, ya, International Council on Biblical Inerrancy. Ya, di Chicago tahun 1978. Oke. Ya, jadi mereka membuat suatu pernyataan dan pernyataan ini bisa dilihat di website dan lain sebagainya. Apa yang mereka percayai, apa yang kaum Injili percayai ya tentang ketiadasalahan Alkitab gitu ya. Dan dalam hal ini tidak terlalu masalah. Artinya ini merupakan kaum Injili yang masih mau berpegang pada ketiadasalahan Alkitab, dan dalam hal ketiadasalahan Alkitab ini ya dalam poin yang satu ini mereka masih sama dengan kita fundamentalis gitu ya. Masih sama dengan kita kaum fundamentalis. Yang kita sayangkan adalah tadi kita bilang bahwa permulaan dari kesalahan mereka adalah mereka meninggalkan separasi, sehingga pasti ujung-ujungnya nanti akan makin bergeser dan bergeser dan bergeser. Seperti yang terbukti, makanya mereka harus bikin pernyataan dan lain sebagainya di sini. Oke, jadi itu ya penting untuk diketahui. Jadi ya ini saya ambil salah satu contoh pernyataan tentang ketiadasalahan Alkitab. Ya. Dan dari pernyataan ini ada beberapa poin yang penting untuk digarisbawahi. Ya. Pertama bahwa ya ketiadasalahan adalah karena Alkitab diinspirasikan, ya, bukan karena manusianya, misalnya Paulus atau Musa atau siapa Petrus itu pintar sekali, bukan ya, bukan karena itu, tapi karena Tuhan menginspirasikan firman-Nya. Oke.
Dan poin 1, sehingga kita bilang bahwa ketiadasalahan berlaku bagi Alkitab yang diinspirasikan. Berarti berlaku bagi teks asli Alkitab, bukan bagi terjemahan. Gitu ya. Bukan bagi terjemahan. Dan ya, bisa nggak penerjemahan ada kesalahan? Ya, bisa-bisa saja. Gitu ya. Oleh karena itu kita bilang ketiadasalahan berlaku bagi Alkitab bahasa asli. Walaupun terjemahan yang baik ya, biasanya ya itu tidak mengandung kesalahan. Ya, kalaupun ada orang yang menganggap kesalahan, biasanya salah paham. Ya, salah paham, dan kalau kita cek balik ke bahasa asli nanti menjadi clear permasalahannya. Gitu. Oke, jadi itu penting untuk dipahami. Berlaku bagi Alkitab yang diinspirasikan, jadi bagi teks asli Alkitab, bukan bagi penerjemahan, bagi terjemahan. Ya. 2, ketiadasalahan berlaku bagi Alkitab yang diinspirasikan, berarti berlaku bagi autografa, bukan bagi salinannya. Jadi autografa berarti yang paling pertama ditulis, ya, yang tulisan aslinya, gitu, yang lembar yang ditulis oleh Paulus dan sebagainya. Dan tidak ada jaminan bahwa semua salinan itu tidak salah, begitu. Artinya bisa jadi ada salinan yang ada salah. Ya. Bisa jadi ada salinan yang ada salah. Tetapi, nah ini bedanya kita dengan kaum Injili. Kebanyakan kaum Injili merasa bahwa autografa ya sudah tidak ada lagi hari ini. Ya, sehingga kalau ketiadasalahan hanya berlaku bagi autografa, sedangkan autografa nggak ada lagi hari ini, ya sebenarnya sama juga ketiadasalahan Alkitab itu hanya teori saja, tidak bisa dipraktekkan, gitu kan? Nah, kita sedikit berbeda. Nah ini kita ada bahas juga di kelas bibliologi tekstual. Kita percaya doktrin pemeliharaan atau preservation. Ya. Maka kita percaya bahwa salinan autografa yang akurat tersedia bagi kita hari ini. Contohnya untuk perjanjian baru di Textus Receptus. Ya, tetapi maksud dari poin kedua ini adalah tidak semua salinan itu tiada salah. Gitu. Ada salinan-salinan yang mengandung kesalahan. Gitu. Ya contohnya ya critical text kita bilang. Ya, ada banyak salinan berupa misalnya salinan critical text yang ada kesalahan kita bilang. Ya, itu bisa ditunjukkan ada kesalahannya. Ya, tapi kita bilang bahwa salinan autografa yang akurat, nah itu yang tidak ada salah. Oke, kemudian poin nomor 3, ketiadasalahan berlaku bagi apa yang Alkitab ajarkan. Ya, jadi tadi pernyataannya sama sekali tidak mengandung kesalahan apapun dalam semua yang Alkitab ajarkan. Dalam semua yang Alkitab ajarkan. Nah, artinya ada hal-hal yang Alkitab catatkan, tapi tidak mengajarkannya. Ya, jadi ini untuk menjawab, kadang-kadang ada orang yang tidak mengerti apa yang kita maksud di sini, sehingga dia bilang kan Alkitab banyak berisikan pernyataan-pernyataan yang salah. Gitu. Misalnya kata-kata iblis di Taman Eden. Iblis ada berkata apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Nah itu kan kesalahan sebenarnya. Itu kan kesalahan. Iblis mengajarkan kebohongan. Nah, buktinya tuh Alkitab ada kesalahan katanya. Karena ada kata-kata bohongnya iblis. Nah, itu gagal paham apa yang kita maksud dengan ketiadasalahan. Ketiadasalahan bukan berkata bahwa semua yang dicatat Alkitab itu tidak ada kesalahan, tetapi semua yang diajarkan Alkitab tidak ada kesalahan. Karena Alkitab bisa saja mengajarkan bahwa iblis mengajarkan kesalahan gitu. Jadi Alkitab mengajarkan iblis sedang berbohong gitu. Dan mencatatkan kebohongan iblis. Jadi yang isi kebohongan iblis itu tidak bisa dijadikan bukti bahwa Alkitab ada kesalahan. Buktinya nih ada kebohongannya iblis di sini. Tidak bisa, karena Alkitab tidak mengajarkan kebohongan itu. Alkitab mencatatkan kebohongan itu. Yang Alkitab ajarkan adalah bahwa iblis sedang berbohong gitu.
dan itu benar, gitu. Ya, paham ya? Dan ini bisa kita tarik ke ke semua banyak contoh yang lain, karena di Alkitab ada banyak mencatat berbagai orang bohong atau menghujat Tuhan atau sombong atau lain sebagainya. Jadi tentu Alkitab banyak mencatat kesalahan manusia. Mencatat dosa manusia. Tapi Alkitab tidak mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal itu. Ya. Alkitab mencatatkannya, gitu. Pelajarannya beda lagi. Ya. Jadi ini sangat penting untuk digarisbawahi. Jadi ada hal-hal yang Alkitab catatkan tapi tidak mengajarkannya, gitu. Ya, seperti sering sekali misalnya orang-orang yang ingin poligami, ya, dia sering bilang, oh buktinya Alkitab mencatat Salomo punya 1000 istri. Ya, Alkitab mencatatkannya, bukan berarti Alkitab mengajarkannya, gitu. Nah, karena ada banyak yang Alkitab ajarkan sebagai kesalahan. Ya. Oke, nah kemudian sebenarnya ada satu lagi di sini yang harus ini ya. Saya mau tambahkan poin 4 sebenarnya. Mungkin lupa belum saya tambahkan, yaitu bahwa ya, poin 4 di sini kesalahan berlaku bagi semua yang Alkitab ajarkan. Semua. Jadi penekanan pada kata semuanya di sini. Semua yang Alkitab ajarkan. Jadi baik itu tentang tindakan Allah dalam penciptaan dan dunia, peristiwa-peristiwa dalam sejarah, maupun tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan tiap-tiap individu. Maksudnya di sini adalah untuk membantah sebagian orang akan berkata, oke, Alkitab tidak ada salah kalau bicara soal keselamatan, ya, yang menyelamatkan, kasih karunia, hal-hal rohani. Ya, tapi kalau bicara soal sejarah, nah Alkitab bisa ada salah katanya. Kalau bicara soal sains, Alkitab bisa ada salah. Nah, jadi ada orang yang berkata demikian, tapi tidak. Kita percaya bahwa Alkitab tidak ada salah dalam semua yang ia ajarkan. Ya, dan walaupun Alkitab memang bukan buku sejarah, bukan buku sains, tapi Alkitab ada mengandung pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan sejarah dan ada mengandung pernyataan-pernyataan yang menyinggung sains. Dan ketika Alkitab menyinggung hal-hal itu, dia pasti benar dalam apa yang dia katakan. Gitu. Jadi kita tidak membaca Alkitab terutama untuk belajar sainsnya. Kita tidak membuka Alkitab terutama untuk belajar misalnya sejarah bangsa A, bangsa B, lain sebagainya. Walaupun memang Alkitab juga banyak menceritakan sejarah Israel misalnya. Tapi kapanpun Alkitab ada menyinggung sejarah atau sains, itu pasti benar. Kalau Alkitab menyinggung misalnya ada Raja Asyur namanya Sanherib pernah datang menyerang Yerusalem, kita bilang itu benar, itu pasti benar. Ya. Tidak mungkin salah, gitu. Itu adalah ketidaksalahan Alkitab. Ketika Alkitab menyinggung misalnya tentang macam-macam lagi, Pilatus ya menjadi wali negeri, kemudian ada Raja Herodes dan sebagainya, kemudian ada sensus Kaisar Agustus di tahun pemerintahannya Kireneus wali negeri dan sebagainya, itu semua pasti benar begitu. Pasti benar, pasti tidak mungkin salah, itu kita bilang. Ya, jadi dalam peristiwa sejarah tidak mungkin salah, maupun kapanpun dia berbicara tentang sains juga tidak mungkin salah, ya. Oke. Jadi posisi ini adalah posisi yang kita sebut, ya, sesuai dengan pernyataan ini yang kita sebut sebagai unlimited inerrancy. Okay, unlimited inerrancy, atau ya mungkin bisa juga disebut sebagai absolute inerrancy, gitu. Ya, absolute inerrancy. Oke, jadi ya di buku saya, ya, saya ada menggambarkan beberapa jenis pernyataan inerrancy. Ini adalah karena mereka masih ada banyak orang yang sebenarnya mau mengatakan Alkitab ada salah, gitu ya.
Tetapi mereka masih tidak mau dituduh mengatakan Alkitab ada salah, begitu. Jadi mereka tahu bahwa kebanyakan orang Kristen, kalau dia mendengar misalnya gembalanya atau teolognya berkata, oh Alkitab ada salah, akan tidak mau menerima, begitu. Tidak mau menerima itu, karena orang Kristen yang percaya Tuhan sudah terpatri dalam hati kebanyakan orang Kristen yang awam sekalipun bahwa ya Alkitab ya firman Tuhan. Alkitab firman Tuhan berarti tidak ada salah. Itu suatu posisi yang sangat natural, sangat alami bagi orang yang percaya Tuhan. Sehingga guru-guru palsu ini, orang-orang liberal ataupun sebagian Injili yang berkompromi dalam hal ini, mereka sangat licik. Ya. Jadi kita harus ingat, Tuhan Yesus mengajarkan anak-anak dunia ini jauh lebih licik dari ini. Ya. Dan mereka sebenarnya mau mengajarkan Alkitab ada salah, ya, tetapi mereka tidak mau mengakuinya dengan terus terang, sehingga mereka tetap pakai istilah tiada salah, begitu. Ya, tapi mereka modifikasi. Ya, jadi apa yang kita percayai ini disebut sebagai, ya, disebut sebagai, kita pakai warna apa ini? Ya, absolute, ya, atau unlimited inerrancy. Ya. Nah, nanti mereka ada yang bilang ada yang limited inerrancy, ya, di mana tiada salah hanya dalam poin-poin tertentu saja, misalnya poin keselamatan, ya, poin rohani, ya, tapi kalau dalam sejarah, ya itu bisa salah. Itu kan sama saja berarti Alkitab ada salah, begitu. Cuman mereka tetap mau memakai istilah tiada salah, tapi mereka persempit, jadi limited inerrancy. Ada juga inerrancy of purpose. Ini mirip-mirip ya. Sebenarnya semua kategori ini mirip-mirip. Ya, jadi kadang-kadang bingung juga membedakannya, tapi inerrancy of purpose mengatakan bahwa Alkitab tidak ada salah selama maksud Tuhan tercapai. Jadi walaupun memang ada pernyataan yang salah, tapi selama maksudnya dicapai itu jadi nggak masalah katanya gitu. Yang penting maksudnya tercapai. Ya, jadi misalnya penulis Tawarik dia pengen mengajarkan suatu kebenaran, lalu dia pakai angka-angka yang sebenarnya tidak akurat, tapi untuk tujuan pengajaran dia tercapai maksudnya, maka itu nggak masalah katanya. Jadi yang penting maksud dan tujuannya tercapai, inerrancy of purpose. Nah ini kita bilang juga kacau balau gitu. Ya, kacau balau pemahaman seperti ini. Jadi ya ini kita tolak semuanya. Kita percaya kepada unlimited inerrancy atau absolute inerrancy. Oke, baik. Kemudian kita lihat lanjut lagi. Dari mana? Kenapa kita berpegang kepada ketiadasalahan yang sedemikian kuat, ya? Absolute unlimited inerrancy. Ya. Dan itu kita lihat poin B. Karena ketiadasalahan adalah konsekuensi logis dari pemahaman tentang Allah. Konsekuensi logis pemahaman tentang Allah. Pandangan kita tentang Allah akan mempengaruhi pandangan kita tentang Alkitab. Gitu. Karena kita bisa berkata, saya sedikit pindah ke sini dulu. Oke, kita bisa bikin silogisme, misalnya 1, ya, atau premis 1. Allah tidak mungkin salah dalam berbicara atau bertindak. Allah tidak mungkin salah dalam berbicara atau bertindak, ya. Dan premis 2, Alkitab adalah firman Allah. Ya, maka kesimpulan, ya, Alkitab tidak ada kesalahannya. Karena Alkitab adalah firman Allah dan Allah tidak mungkin salah, ya, dalam berbicara atau bertindak gitu. Ya, dan tadi kita sempat ini lihat, yaitu di dalam Ibrani 6 ayat 18. Ini salah satu ayat yang mengajarkan
Dikatakan di sini supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Jadi perhatikan di sini, Allah tidak mungkin berdusta. Jadi dalam bahasa Inggris, in which it was impossible for God to lie, katanya di sini ya. Dan sebenarnya di sini Paulus sebagai penulis Ibrani sedang berargumen juga menggunakan silogisme. Dia bilang ada dua hal yang tidak mungkin berubah, ya. Yaitu yang pertama, Allah tidak mungkin bohong, ya. Impossible for God to lie. Dan kemudian hal kedua yang tidak disebutkan secara eksplisit di sini adalah bahwa Allah telah menjanjikan keselamatan bagi orang yang ada dalam Kristus, begitu. Jadi ada dua premis, ya. Satu, Allah tidak mungkin bohong. Dua, Allah menjanjikan keselamatan bagi orang percaya. Sehingga kesimpulannya, kalau kita percaya, sudah pasti kita selamat. Nah, jadi itu argumen di sini ya, argumen dari penulis Ibrani. Kedua kenyataan tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, itu yang pertama. Dan yang satunya lagi adalah janji keselamatan, ya, yang sudah dinyatakan di perikop sebelumnya. Makanya kita bisa beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, dan sebagainya. Tapi kita bisa mengambil premis pertama ini bahwa Allah tidak mungkin berdusta, ya, dan kita masukkan ke dalam dalam pembahasan kita bahwa Allah tidak mungkin berdusta, Allah tidak mungkin salah dalam berbicara atau bertindak. Dan karena Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab tidak ada kesalahan. Nah, oke, premis satu kita sudah bisa terima mungkin, karena namanya Allah ya tidak mungkin salah. Bagaimana dengan premis 2? Apakah premis 2 bisa kita terima bahwa Alkitab adalah firman Allah? Maka ini mengacu kembali kepada pembahasan kita sebelumnya, ya, mengenai autentikasi diri Alkitab. Mengapa kita percaya Alkitab firman Allah, ya. Lalu apa kata Alkitab tentang dirinya sendiri? Ada banyak ayat dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa memang kitab suci adalah firman Allah, ya. Maka kalau premis 1 dan premis 2 berlaku, maka kesimpulan ini berlaku bahwa Alkitab tidak ada kesalahan. Oke, dan kita lihat lagi di sini. Dan poin nomor 2, ketidaksalahan diajarkan langsung oleh Alkitab sendiri. Ya, jadi Alkitab juga mengajarkan bahwa memang dirinya tidak mengandung kesalahan. Ya, tidak mengandung kesalahan. Contoh, Mazmur 19 ayat 8-10, Mazmur 119 ayat 86, Amsal 35 dan Yohanes 17 ayat 17. Ini contoh-contoh saja. Coba kita lihat. Ya. Oke. Pertama kita lihat Mazmur dulu. Mazmur 19. Kalau di KJV ayat 7, di bahasa Indonesia ayat 8 di sini ya. Apa yang dikatakan di sini? Taurat Tuhan itu sempurna, katanya. Taurat Tuhan itu sempurna. Wow, jadi sempurna. Ya, sempurna berarti tidak ada cacat. Ya. Jadi ya ini adalah ayat-ayat ini suatu puisi yang sangat indah tentang firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, katanya. Ya, tepat. Kalau ada salah ya tidak tepat lagi. Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Nah, murni berarti tidak bercampur antara kebenaran dengan kesalahan. Tidak mungkin ada salah sedikit, kan? Membuat mata bercahaya, dan sebagainya. Oke, kemudian Mazmur 119 ayat berapa tadi? 86 kalau salah ya. Ya, dan sebenarnya masih banyak yang lain ya, yang meninggikan kitab suci, tapi ini saya kasih beberapa contoh atau sampling. Mazmur 119 ayat 86, segala perintahmu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan, tolonglah aku. Jadi, segala perintahmu dapat dipercaya. Dapat dipercaya berarti tidak mengandung kebohongan, kesalahan,
Ya, kalau misalnya Tuhan bilang sesuatu, ya bisa dipercaya, begitu. Bisa dipercaya. Ya. Kemudian apa lagi? Tadi Amsal ya, kalau nggak salah. Amsal 30 ayat 5. Nah, dikatakan, semua firman Allah adalah murni. Every word of God is pure, katanya ya. Every word of God is pure, murni. Sekali lagi, murni berarti tidak bercampur antara kebenaran dengan kesalahan. Tidak ada ini ya, tidak terkontaminasi, gitu. Terkontaminasi. Dan ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ya, Anda bisa membayangkan kalau firman Tuhan itu bercampur antara kebenaran dengan kesalahan, maka itu bagaikan perisai yang bolong-bolong. Gitu. Nah, kalau misalnya seorang prajurit dia mau pergi ke medan perang, dia akan mau punya perisai yang bisa diandalkan. Ya. Yang kalau ada serangan datang, dia tahu perisai itu akan menahan serangan itu. Tapi bayangkan kalau misalnya ada perisai yang di tempat-tempat tertentu perisainya itu sebenarnya lemah dan senjata musuh bisa lewat di situ. Atau ada bolong-bolongnya atau kelemahannya. Maka ini sangat membahayakan. Setiap kali dia menahan dengan perisai, bisa jadi senjata musuh itu pas kenanya di bagian yang lewat itu begitu. Maka dia matilah dia, gitu. Tapi firman Tuhan diibaratkan murni, perisai yang efektif, ya. Nah, berarti bahwa tidak boleh ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, maka disitulah kelemahannya. Di situ. Misalnya Tuhan kasih tahu A, B, C, D, E, dan kita percaya semua itu. Kita yakin, kita mendasarkan hidup kita kepada semua yang Tuhan katakan. Berarti kita percaya. Saya pernah menjelaskan bahwa kata percaya di dalam bahasa Ibrani, itu dari kata amin sebenarnya. Dalam bentuk hif'il, bagi yang pernah belajar Ibrani, ya, bentuk hif'il, jadi hei amin, dan itu berarti mengokohkan, ya, mengokohkan. Ketika kita percaya seseorang, itu bagaikan kita memilih untuk membuat kata-kata dia solid, ya, bagi kita. Jadi ibaratnya itu kita berjalan, kita ini kayak berjalan di atas apa yang kita percayai itu, ya. Jadi yang kita percayai itu kita mempercayai sesuatu, kita menganggapnya sebagai pijakan yang kokoh, gitu. Kita mengokohkannya. Jadi kita mau berpijak di atasnya. Tapi bayangkan kalau misalnya apa yang kita percayai itu ternyata salah. Ya. Ternyata nggak benar. Ya, maka kita sudah lompat untuk berpijak di situ dan jatuh, dia hancur gitu. Makanya Tuhan bilang, ya kita tidak boleh mempercayai misalnya pengertian kita sendiri. Ya kan ada di Amsal juga ya, Amsal berapa itu? Amsal 3 kalau saya tidak salah. Ya Amsal 3, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Gitu. Nah, kalau Alkitab ternyata ada kesalahan, maka itu bahaya kita mengokohkan sesuatu dalam firman Tuhan, ternyata bagian itu yang salah, begitu. Sangat berbahaya sekali. Oke, kemudian di Perjanjian Baru ada banyak ya. Ada Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau firman Tuhan mengandung kesalahan, maka tidak bisa lagi dikatakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Minimal harus dikatakan firman-Mu adalah sebagian firman-Mu adalah kebenaran, gitu. Tapi tidak dikatakan firman-Mu adalah kebenaran seluruhnya, gitu. Dan yang menginspirasikan Alkitab ya, adalah roh kebenaran. Ya, roh kebenaran. Bagaimana bisa disebut roh kebenaran kalau dia tidak mengatakan kebenaran secara keseluruhan? Jadi Alkitab jelas sekali, ya, jelas sekali mengajarkan. Dan sekali lagi ini hanya sebagian ayat-ayat. Kita bisa membuka banyak ayat yang lain. Yohanes 10 ayat 35 misalnya ya. Tuhan Yesus sedang berargumen dengan orang Farisi di sini. Yohanes 10 ayat 35 ya, dikatakan kitab suci tidak dapat dibatalkan, katanya ya.
Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Dan dalam bahasa Inggris lebih kuat lagi, Scripture cannot be broken, katanya sini. Scripture cannot be broken, ini dari kata luo. Ya, luo itu salah satu kata yang sangat awal dipelajari oleh mahasiswa Yunani ya. Luo artinya apa? Luo itu artinya bisa berarti melepaskan atau bisa juga berarti menghancurkan di sini ya. Jadi hegraphe dalam bahasa aslinya hegraphe. Jadi o dunatai lutenai hegraphe. Jadi graphe tidak bisa o dunatai, tidak bisa lutenai, dipatahkan, dihancurkan gitu. Tapi kalau misalnya ada bagian yang salah dalam Alkitab, maka disitulah dia patah sebenarnya. Ya, disitulah dia patah. Jadi tidak mungkin, ya tidak mungkin. Nah, dan ya tadi saya katakan banyak sekali ayat-ayat lain. Jadi ini hanya sekedar ini saja yang paling jelas mengajarkan ketidaksalahan. Dan sebenarnya semua ayat yang, karena silogisme kita kan Allah tidak mungkin salah, Alkitab adalah firman Allah. Jadi semua ayat yang mendukung bahwa Alkitab adalah firman Allah itu bisa kita pasang juga di sini untuk ketidaksalahan sebenarnya. Tapi kita tidak akan ulang itu karena itu sudah kita lihat di poin-poin sebelumnya, ya. Oke, baik. Dan itu adalah poin B, ketidaksalahan diajarkan. Kita mulai diajarkan dalam Alkitab sendiri dan konsekuensi logis dari pemahaman tentang Allah. Dan kalau pemahaman kita tentang Allah itu salah atau rendah, ya maka pandangan kita akan ketidaksalahan Alkitab juga akan lemah begitu. Jadi kembali ke yang tadi ini. Ya, satu, Allah tidak mungkin salah dalam berbicara atau bertindak di sini. Nah, ini bisa diserang. Jadi ada orang yang tidak percaya ini. Ya, ada orang yang misalnya bagi Anda yang ikut kelas Calvinis saya, Anda tahu bahwa ada posisi yang saat ini disebut sebagai open theism. Masih ingat itu ya? Siapa yang ikut Calvinis atau pernah ikut Calvinis? Masih ingat apa itu open theism? Oke, siapa masih ingat? Open theism. Sudah lupa. Open theism. Ya. Banyak yang ikut ini kan, ikut Calvinis banyak ya. Open theism itu ini ya, suatu pandangan sebenarnya yang berhubungan dengan pengetahuan Allah. Jadi Pak Ori ada bilang Allah hanya mengetahui apa yang bisa dia ketahui. Ya, jadi open theism benar ya. Jadi secara lebih spesifik lagi, open theism percaya bahwa Allah tidak mengetahui ya, masa depan secara sempurna. Karena menurut open theism, masa depan tidak bisa diketahui. Yaitu pilihan agen-agen bebas. Ya, agen bebas seperti manusia dan lain sebagainya. Itu tidak bisa diketahui. Ya. Dan open theism adalah reaksi terhadap Calvinisme sebenarnya. Ya. Jadi Calvinisme di ekstrim kanan, ya, open theism di ekstrim kiri, gitu. Dan karena open theism setuju dengan Calvinis sebenarnya, walaupun di ekstrim yang berbeda, tapi mereka sama-sama setuju bahwa kalau Allah sudah mengetahui tindakan seseorang, maka tindakan itu tidak lagi bebas, gitu. Tidak bisa ini lagi, tidak bisa berubah lagi, gitu, ya. Jadi tidak bebas lagi. Oleh karena itu Calvinisme bilang, oh iya benar, makanya memang nggak bebas, ya, memang sudah Allah tentukan dari awal. Sedangkan open theism dia mau mempertahankan kebebasan manusia, sehingga solusi dia adalah Allah tidak sungguh-sungguh tahu begitu. Allah hanya menebak atau memprediksi tindakan manusia, tapi tidak mengetahui dengan
dengan pasti gitu. Sehingga dalam open theism Allah tidak mengetahui masa depan secara sempurna. Tapi mereka tetap mau bilang Allah Maha Tahu begitu. Ya, sekali lagi, jadi para bidat-bidat ini mereka paling suka masih menggunakan istilah yang sama, tapi dengan arti yang berbeda. Dan dalam open theism Allah Maha Tahu artinya Allah mengetahui semua yang memang bisa diketahui katanya. Gitu. Nah, tapi kita bisa memahami bahwa siapapun yang berpegang kepada open theism ini, dia menjadi terbuka bahwa Alkitab bisa jadi ada salah. Ya. Misalnya nubuat, ya, dalam hal nubuat, ya, dalam open theism, ya, nubuat bisa jadi salah karena Allah tidak tahu. Bisa jadi Allah lagi, bisa jadi salah. Ya. Nubuat bisa jadi salah karena ya Allah tidak tahu masa depan dengan sempurna. Ya, jadi kita melihat ya ini ya kalau pandangan kita tentang Allah kacau balau, maka pandangan tentang ketidaksalahan juga pasti akan kacau balau. Oke, dan kita kembali lagi ke sini. Sekarang kita akan melihat ketidaksalahan dipertahankan. Ya, ada keberatan-keberatan terhadap ketidaksalahan. Kemudian perikop-perikop sulit dalam Alkitab bagaimana. Oke, kita akan break sebentar. Kita break sekitar 4 sampai 5 menit. Ya, saya akan pause dulu. Ini kita rekaman kita. Oke, kita mulai lagi. Kita sudah mulai rekaman lagi. Beberapa hal. Pertama, ada beberapa pertanyaan nih ya. Para Ori minta diktat di ini di. Oke, nanti akan saya upload ya. Atau saya upload sekarang aja ya, coba. Saya dulu. Sebentar. Coba saya. Oke, saya upload sebentar ya sini ya. Oke, mestinya sudah diupload sekarang. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ICBC itu dibuat oleh kelompok Injili baru, bukan oleh kelompok fundamental? Ya, kira-kira begitu. Walaupun mereka tidak pakai istilah Injili baru, tapi mereka pakai istilah Injili saja, gitu ya. Injili. Coba saya lihat di sini, karena saya ada bukunya. Tokoh-tokoh yang ikut menandatanganin ICBI ini rata-rata adalah tokoh-tokoh yang dikenal Injili begitu. Coba saya cek ada nggak? Kok ada ini, ada daftarnya siapa nih ya? Jadi yang jelas bukan ini memang bukan kelompok yang fundamental gitu ya. Tetapi artinya begini, dalam hal pernyataan ketidaksalahan Alkitab mereka itu masih benar gitu, masih benar ya. Ini mana ya? Coba saya mau cari daftar namanya, siapa yang ikut ini. Coba yang ada nggak di internet di sini. Sebentar ya. Oke. Oke, baik. Ini dia. Mungkin. Oke, saya. Oh, kok nggak bisa?
Oke, jadi ini saya lihat di Wikipedia tentang yang disebut Chicago Statement on Biblical Inerrancy. Jadi dikatakan the Chicago Statement on Biblical Inerrancy ini kebaca nggak sih kalian atau terlalu kecil nih? Bisa saya gedein dikit ya. The Chicago Statement on Biblical Inerrancy formulated by more than 200 evangelical leaders. Jadi ya evangelical mereka memang mengaku Injili, ya mengaku Injili dan ada cukup banyak orang yang menandatangani. Dia ada kasih beberapa notable signers, beberapa orang yang ikut menandatangani, artinya mereka ikut hadir di situ. Um, dan salah satunya Harold Ockenga gitu lah di sini. Harold Ockenga ya, yang memberikan istilah New Evangelical di sini. Jadi Harold Ockenga. Tapi di sini ada ini ya kayak misalnya siapa lagi? Ini juga Injili, Hal Lindsey Injili. Dari antara semua nama-nama ini yang cukup masih saya ini ya hormati, artinya lumayan bagus pengajarannya adalah W.A. Criswell. Karena W.A. Criswell ini minimal dia orang baptis, gitu ya. Orang baptis, jadi pengajarannya baptis. Kemudian kalau R.C. Sproul ini Calvinis ya. Calvinis. Schaeffer juga Calvinis. Louis Palau ini kan karismatik juga nih. Ya. Oke, ya. Jadi ada John MacArthur ini juga sebenarnya lumayan bagus dia, cuman Calvinis juga ya. Oke, jadi ya ini orang-orang yang ini yang terkenal. Ya, Norman Geisler nih apologet ya, seorang apologet juga lumayan bagus sebenarnya. Ya, jadi tapi ya jelas bukan ini ya, bukan kelompok fundamental karena kelompok fundamental itu ujung-ujungnya kelompok yang jauh lebih kecil dibandingkan kelompok yang disebut Injili begitu. Karena kebanyakan orang akhirnya lebih pilih menjadi Injili. Gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Ori di sini. Pertanyaan tentang ini ya. Kayaknya nggak berhubungan langsung dengan ini kita, topik kita, tapi coba kita lihat di sini. Kenapa di dalam TR ada kurung gitu kan? Iya. Oke, sebentar. Maksudnya ini apa nih? Oh, membedakan versi Scrivener dengan Beza ya maksudnya. Oke. Ini Pak Ori kutip dari mana dulu nih? Dikutip dari mana dulu? Toto de Holon Gegonen Gegonen Hina Plerote Torreten Hupo to Kurio Dia to Profeto Legontos. Oke. Yang dimaksud ayat 23 ya. Ini Pak Ori ngambil dari mana? Dari program The Word ya. Oke, baik The Word. Jadi dia pakai yang TRA itu bukan TRA atau dalam The Word pakai modul yang mana dulu nih? The Word kan ada banyak modul di situ. Sebentar ya. Oke, ya jadi memang kita berkata bahwa Tectus Recaptus kan sempat ada beberapa edisi, gitu ya. Sempat ada beberapa edisi. Pertama, Tectus Recaptus itu yang pertama kali dicetak itu adalah Erasmus. Ya, Erasmus. Jadi itu tahun 1516 gitu. Nah, tapi kemudian muncul beberapa edisi selanjutnya dengan
perubahan-perubahan kecil, gitu ya, perubahan-perubahan kecil. Perubahan-perubahan kecil ini antara lain misalnya karena ada yang salah cetak, gitu ya. Ada versi sebelumnya salah cetak dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa perbedaan kecil berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan misalnya mereka akhirnya membetulkan gitu. Ada uh, manuskrip yang akhirnya membetulkan ya yang sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya kalau misalnya kita bilang jadi kita pegang yang mana? Hari ini kita pegang yang Scrivener ya. Yang Scrivener adalah yang paling akhir gitu. Scrivener yang paling akhir dan yang dibuat oleh Scrivener ini Scrivener mengedit ya TR yang akhirnya menjadi dasar dari penerjemahan KJV gitu. Jadi ya kita pegang yang ini yang ini ya Scrivener. Sebentar saya ini ya. Jadi poin ini banyak kita bahas di bibliologi tekstual memang. Ya, karena itu mengurutkan manuskrip-manuskrip gitu, manuskrip-manuskrip. Jadi intinya kalau kita kaitkan dengan apa yang kita percaya tentang inspirasi, ya memang benar bahwa kita percaya Tuhan menginspirasikan kata per kata gitu. Dan berarti ada kata yang Tuhan inspirasikan. Nah, ya sekarang tinggal kita melihat kata mana yang Tuhan inspirasikan begitu. Kata mana yang Tuhan inspirasikan. Dan katakanlah ada beberapa manuskrip ya. Nah, disitulah kita belajar bibliologi tekstual. Ya. Dari beberapa manuskrip ini ya yang mana yang mempreservasi, memelihara yang originalnya begitu. Karena kita percaya bahwa diinspirasikan kata per kata, kan? Jadi kita lihat yang mana yang dipelihara oleh Tuhan gitu. Nah, patut kita garis bawahi bahwa perbedaan antara satu TR dengan TR lain itu sangat kecil sebenarnya, sangat kecil, sangat jarang sekali. Tapi ada memang, ada ya, walaupun sangat jarang, tapi ada. Dan itu berbeda dengan katakanlah misalnya dengan critical text, ya. Perbedaan dengan critical text itu besar. Dan manuskrip-manuskrip dalam critical text juga perbedaannya besar sekali, begitu. Ya, jadi ya kita berkata bahwa ini ya, saya kalau punya saya bisa, saya ada the word ya, dan saya juga ada ini, misalnya ini ya, misalnya ini. Saya pakai program accordance saya. Makanya tadi saya pengen tahu Pak Ori kutip dari modul yang mana gitu ya. Oh ya. Oke. Oke. Iya, jadi ya kita berpegang kepada ini ya, yang TR begitu. Yang TR dan kalau kita lihat contohnya di sini ya. Jadi B itu Beza, kodek Beza. Sini ya, kodek Beza. Ya. Ini TR. Ya. Ya.
Oke, jadi kira-kira seperti itu, seperti yang saya katakan. Nah, ini ada yang, dia ada nggak di sini? Ada juga ya. Oke. Ini yang tidak pakai aksen ini. Nah, jadi yang di ini, yang dipasang di The Word itu adalah yang Stefanus punya, gitu ya. Stefanus punya. Edisi Stefanus. Ya. Oke, baik. Jadi coba kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Sekarang ketidaksalahan dipertahankan. Ya. Nah, keberatan terhadap ketidaksalahan. A. Doktrin ketidaksalahan menghilangkan elemen manusiawi dalam Alkitab. Nah, ini ada argumen bahwa karena Alkitab kan bukan cuma tulisan Allah, tapi juga tulisan manusia. Dan kita percaya itu memang benar bahwa Allah memakai manusia. Alkitab adalah tulisan Paulus, Musa, Yesaya, Petrus, sekaligus tulisan Allah. Tapi sebagian dari para kritik berkata kalau kamu mengatakan Alkitab nggak ada salah, itu menghilangkan elemen manusiawi. Sehingga kadang-kadang mereka berargumen seperti ini. Kalau kita kembali ke sini ya, mereka berargumen misalnya premis 1 ya, manusia itu penuh kesalahan. Ya, premis 2, manusia, Alkitab adalah tulisan manusia. Ya, sehingga kesimpulan Alkitab ada kesalahan. Alkitab ada kesalahan, gitu ya. Jadi ini argumen mereka. Dan kalau kita menyatakan bahwa Alkitab tidak ada salah, berarti kita menghilangkan unsur kemanusiaan dalam Alkitab. Ya, tapi kita bilang bahwa ini argumen yang tidak sah. Mengapa? Walaupun manusia itu memang biasanya mengandung kesalahan, tapi tidak selalu. Tidak selalu. Dan manusia itu bisa dalam saat-saat tertentu tidak ada salah, begitu. Artinya begini, kita berkata bahwa kesalahan bukanlah sesuatu yang esensial pada diri manusia. Kesalahan hanyalah muncul, memang sering ada, tapi bukan sesuatu yang esensial pada diri manusia. Artinya begini, kesalahan bukanlah bagian dari definisi manusia. Gitu. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, dia tidak ada kesalahan. Ya. Dan kita bilang, contoh yang paling jelas lagi adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah 100% manusia, tapi Yesus Kristus tidak melakukan kesalahan sama sekali. Gitu. Jadi, kalau Yesus Kristus bisa 100% manusia dan tidak ada salah, maka Alkitab bisa juga ada unsur manusianya dan tidak ada salah, gitu. Karena sekali lagi Tuhan menginspirasikan. Nah, Yesus Kristus kan manusia 100% tidak ada salah karena dia juga adalah Allah 100%. Ya. Dan kita bilang, jadi kembali paralel antara Yesus sebagai firman, ya, firman yang hidup, dengan Alkitab sebagai firman yang tertulis, ya, sangat jelas di situ. Oke, jadi kita bilang ini adalah argumen yang salah. Ya. Kita kasih X. Ya. Ya. Karena antara premis 1 dan 2 tidak membawa kepada kesimpulan. Ya. Karena manusia itu penuh kesalahan, tapi tidak harus selalu salah. Ya. Tidak harus selalu salah. Ada manusia yang tidak ada salah, contohnya Yesus Kristus.
Ya. Yesus Kristus adalah manusia yang tidak salah. Ya. Oke, jadi itu yang pertama. Kemudian, argumen lain lagi. Doktrin ketidaksalahan menyebabkan orang Kristen menyembah Alkitab atau menuhankan Alkitab. Saya tidak tahu kalian pernah nggak mendengar argumen seperti ini. Ya, kadang-kadang kalau kita berargumen dengan kelompok tertentu, muncul argumen ini. Saya pernah beberapa kali lihat di WhatsApp group atau di diskusi-diskusi lain. Jadi kadang-kadang mereka menyerang, kalian ini menuhankan Alkitab, katanya. Ya, kenapa? Karena seringkali argumen ini muncul karena kita memang banyak mengacu ke Alkitab gitu. Alkitab bilang begini, Alkitab bilang begini untuk membongkar kesalahan atau menyatakan kesalahan. Ya, jadi kalau kita memakai Alkitab untuk membuktikan kesalahan orang, kadang-kadang mereka akan bilang, kalian ini mendewakan Alkitab, menuhankan Alkitab. Jadi Alkitab jadi Tuhannya kalian, gitu. Nah, kita bilang ini juga argumen yang kacau balau dan nggak ada dasarnya sebenarnya. Kita tidak menyembah Alkitab, kita menyembah Tuhan, ya. Nah, tetapi kita hanya bisa kenal Tuhan melalui Alkitab, kita bilang. Nah, satu-satunya cara kita bisa mengenal Tuhan secara mendalam adalah melalui Alkitab. Oleh karena itu, untuk menyembah Tuhan dengan benar, kita harus serius. Kita harus serius menggunakan, memahami, dan menjalankan Alkitab. Begitu. Jadi kita bilang kita tidak menyembah Alkitab, kita menyembah Tuhan. Tapi menyembah Tuhan yang benar itu melalui pemahaman di dalam Alkitab. Begitu. Inilah yang Tuhan Yesus katakan bahwa penyembah-penyembah yang dikehendaki adalah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Gitu. Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran berarti dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya, Yohanes 17:17, firman-Mu adalah kebenaran. Kita tidak bisa sembarangan menyembah Tuhan sesuai dengan maunya kita, terlepas dari firman Tuhan. Gitu. Kita tidak bisa berkata bahwa, saya tidak peduli apa kata Alkitab, pokoknya saya mau menyembah Tuhan saja. Ya, Anda akan menyembah berhala nantinya, ujung-ujungnya bukan Tuhan yang kamu sembah. Gitu. Jadi, kita tidak menuhankan Alkitab, kita berkata Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan diri melalui Alkitab, dan kita bisa mengenal Tuhan melalui Alkitab. Kita menyembah Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Oke, kemudian C, doktrin ketidaksalahan hanyalah senjata kaum konservatif atau fundamentalis Injili untuk mempertahankan teologi atau posisi mereka yang sempit dan kuno. Dia bilang, kalian ini kan ini hanya senjata kalian, ya, senjata kalian untuk ya, untuk misalnya mau mempertahankan apa? Ya, mau mempertahankan, dan mereka anggap itu kuno, gitu. Mau mempertahankan misalnya bahwa jalan keselamatan itu hanya satu saja, melalui Yesus Kristus. Jadi kalian ini kuno, belum terbuka. Ya, ini sekarang sudah zamannya pluralis. Kita harus saling menerima apa adanya. Kita sudah masuk ke zaman yang terbuka begitu. Nah, kalian untuk mempertahankan hanya Yesus satu-satunya, jadi ya, istilahnya berpegang pada ketidaksalahan Alkitab, atau isu-isu lain, isu-isu LGBT, atau isu antara laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Dan ya, kita kan berkata bahwa Alkitab mengajarkan homoseksualitas adalah dosa. Nah, maunya banyak orang, bahkan orang Kristen sekalipun, maunya mereka adalah, ya udah, kita nggak usah terlalu ikut Alkitab lagi lah, begitu. Ya, itu sudah kuno, itu sudah ketinggalan zaman, dan lain sebagainya. Dan kita bilang tidak, begitu. Tidak bisa begitu. Nah, mereka akan menyerang kita bahwa kalian hanya menggunakan Alkitab untuk mempertahankan posisi. Namun, kita juga berkata ini adalah argumen yang tidak berdasar. Ya, kita tidak menentukan posisi kita dulu, lalu kemudian kita pakai Alkitab. Kita justru sudah memakai Alkitab, baru kita menentukan posisi. Gitu. Jadi berbeda. Kita bukan sudah punya posisi, kemudian kita menggunakan Alkitab membenarkan posisi kita,
Tapi kita mulai dengan Alkitab, dan kemanapun Alkitab memimpin, kesitulah kita akan pergi, begitu. Ya, kesitulah kita akan berdiri, ya, dalam isu apapun. Ya, jadi itu juga gugur, ya, argumen seperti itu. Oke, kemudian D, doktrin ketidaksalaan gugur karena ditemukan kesalahan dalam Alkitab. Tentunya ini adalah keberatan yang paling direct, ya, paling langsung. Ya, mereka tinggal bilang bahwa oh enggak tuh, ternyata memang ada kesalahannya, gitu. Dan mereka akan mencoba menunjukkan kesalahan. Oleh karena itu, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu perikop-perikop yang disebut sulit dalam Alkitab, perikop-perikop yang mungkin dianggap kesalahan oleh sebagian orang. Kita mau membahas ini, gitu ya. Kita membahas ini. Pertama, mengapa di dalam Alkitab kok ada perikop yang sulit? Dan benarkah dalam Alkitab ada perikop yang sulit? Ya. Dan itu benar. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Ini ya, 2 Petrus 3 ayat 15. Dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, katanya sini, ya. Sukar difahami. Kayak dalam bahasa Inggris dikatakan, there are some things hard to be understood. Dan bahkan di zaman rasul-rasul pun ada orang yang tidak memahaminya, tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi memang ada hal-hal di dalam Alkitab yang sukar difahami, itu tidak kita sangkali. Tapi apakah mereka kesalahan? Tentu kita tidak mengakuinya. Kita berkata itu bukan kesalahan. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mengizinkan ada perikop-perikop yang sulit? Kenapa Alkitab tidak Tuhan bikin sedemikian rupa supaya tidak ada bisa diserang sama sekali? Ya, bahwa Alkitab tidak bisa tidak ada hal yang sulit istilahnya. Ya, mengapa? Oh tidak, Tuhan menginspirasikan Alkitab sebagaimana adanya bagi kita hari ini. Mengapa ada perikop-perikop yang sulit? Satu, karena Alkitab berbicara mengenai hal-hal yang mendalam dan sukar dipahami manusia. Ya, jadi topiknya memang dalam. Ya. Nah, Alkitab adalah firman Allah pribadi yang tak terhingga. Ya, ketika Tuhan menggambarkan dirinya, kadang-kadang sulit bagi manusia untuk memahami. Gitu. Kalau misalnya Tuhan berkata dia adalah 3 pribadi dan 1 Allah misalnya, ya doktrin Tritunggal yang kadang-kadang dianggap kesalahan oleh sebagian orang, ya kan? Oh bisa 3 pribadi dan 1 Allah begitu. Nah ini termasuk salah satu hal yang sukar, gitu. Tapi kenapa demikian? Ya karena memang kita bicara soal firman Allah, gitu. Jadi Allah menyingkapkan hal-hal yang mendalam, yang sukar dipahami. Jadi Alkitab jangan kita, karena begini, dalam sebagian penerjemahan Alkitab ada sebagian orang yang dia ingin menerjemahkan Alkitab, katanya, dan dia dalam menerjemahkan Alkitab itu dia mau menghilangkan semua bagian yang susahnya, sehingga bagian yang susah seperti dia tulis ulang begitu. Dan ada Alkitab seperti itu, ya. Tapi saya bilang itu salah begitu. Karena Alkitab itu bukan buku komik, ya. Alkitab itu bukan novel yang memang Tuhan rancang begitu. Ya. Alkitab ada bagian-bagian yang gampang memang, tapi ada bagian-bagian yang mendalam, yang mungkin harus dicerna baik-baik, harus dipikirkan ulang-ulang dan lain sebagainya. Jadi ya wajar saja. Ya. 2, kenapa ada perikop-perikop sulit dalam Alkitab? Karena ada perbedaan waktu, budaya, dan bahasa antara penulis manusia Alkitab dengan pembaca hari ini. Ada sejumlah kesukaran atau kesulitan dalam Alkitab yang hanya karena kita tidak paham budayanya. Tidak paham si penulis ini dalam konteks apa dia menulisnya.
Gitu. Kadang-kadang ada masalah bahasa. Gitu. Hal-hal ini memang sebagian banyak yang akhirnya sudah dipahami ya. Misalnya istilah bapak. Kalau bahasa Indonesia bapak itu kan apa bapak itu? Ya, kalau misalnya eh, ya bapak itu ya ayah gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, bapak itu, Av itu bisa mengacu ke leluhur. Makanya mereka bisa bilang Abraham adalah bapak kami, misalnya. Nah ini kan perbedaan budaya. Nah ini sih memang termasuk sudah gampang karena kita sudah saking seringnya kita ya di kalangan Kristen membicarakan hal ini, jadi kita juga sudah paham sekarang. Tapi ada banyak hal yang seperti itu, gitu. Perbedaan budaya, perbedaan bahasa, ya, antara penulis manusia Alkitab dengan pembaca hari ini. Nah, ini yang makanya dalam menafsir Alkitab, dalam eksegesis, ya, kita ini mempelajari secara literal, gramatikal, historikal. Kita melihat apa yang dia maksud dalam konteks zaman itu. Gitu. Oke, kemudian poin ketiga. Kenapa ada hal-hal yang sulit? Karena hal-hal tertentu hanya dapat dipahami oleh orang yang sudah diselamatkan. Ya, sudah diselamatkan. Ini sangat jelas ya, misalnya dalam 1 Korintus pasal 2. Saya lihat di sini. Dari ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh manusia duniawi. Gitu. Ada hal tertentu yang Tuhan tulis dalam firman-Nya yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang diselamatkan. Orang yang sudah punya Roh Kudus dalam hatinya. Gitu. Ya, jadi itu bisa membuat sebagian sulit dipahami oleh orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ya. Oke, selanjutnya lagi. Ya, karena Allah ingin manusia menggali dan mempelajari firman-Nya. Jadi Tuhan ingin ya, anak-anaknya, orang-orang yang percaya padanya menggali firman-Nya. Dan ada kebenaran-kebenaran yang, jadi kebenaran dalam Alkitab itu ada banyak jenis. Ada kebenaran yang kalau kita ibaratkan seperti berlian ya, atau mutiara begitu. Ada berlian-berlian yang Tuhan taruh di permukaan. Jadi gampang, orang datang langsung ketemu. Gitu. Ada banyak kebenaran di Alkitab yang gampang dipahami. Ya, kita baca sebentar, oh iya. Ya. Oh iya, jelas kebenarannya. Tapi ada juga kebenaran-kebenaran yang Tuhan simpan sangat dalam. Ya, dalam. Jadi perlu digali dulu. Perlu dipelajari begitu. Baru, oh kenapa Tuhan lakukan itu? Supaya kita mau menggali. Ya, karena supaya Tuhan ingin kita menghabiskan waktu dalam firman-Nya. Jadi ada himbauan firman Tuhan, misalnya kita lihat di sini 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Dan dalam KJV terjemahkan study to show thyself approved unto God. Jadi study di sini dari kata spoudazo ya, artinya berusaha keras gitu. Study ya. Lain terjemahkan usahakanlah ya. Supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak semalu yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi kita harus mempelajari firman Tuhan. Ya. Dan rightly dividing the word of truth, kita bisa memilah-milah ya kebenaran di dalam Alkitab. Di dalam Amsal 2, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian,
Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada pandai, perhatikan di sini. Apa yang harus kita lakukan? Memperhatikan, mencenderungkan, berseru, menunjukkan suara, kemudian apalagi ayat 4, mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian akan takut akan Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita memiliki kerinduan untuk mengejar, menggali, ya, mencari. Nah, itu baru Tuhan akan singkapkan begitu. Kita baru bisa mendapatkan hikmat gitu. Ya, jadi ada banyak hal yang memang Tuhan sengaja Tuhan ingin manusia menggali firman-Nya, ya. 5. Karena Allah ingin membuktikan tidak ada kolusi antara para penulis Alkitab. Ini juga salah satu alasan, terutama mengenai, karena ada banyak sekali yang dianggap kesalahan dalam Alkitab itu kan kalau ada pertentangan. Nah, yang dianggap pertentangan itu kalau misalnya ada lebih dari satu cerita dalam Alkitab mengenai hal yang sama. Misalnya yang paling jelas seringkali dalam kitab Injil. Injil itu kan ada 4 Injil, 4-empatnya cerita tentang hidup Tuhan Yesus. Dan tentu ada banyak cerita yang tentang peristiwa yang sama dan kadang-kadang dianggap kesalahan kalau nggak cocok 100% gitu. Tapi bukan hanya Injil, antara kitab Samuel Raja-Raja dengan Tawarik kan juga paralel di situ. Dan ada lagi yang lain gitu ya. Pokoknya yang paralel. Nah, jadi kadang-kadang menjadi pertanyaan, ya kenapa Tuhan nggak bikin sama persis aja semua? Injil Matius, Markus, Lukas biar sama, biar nggak ada kesalahannya gitu. Ya, nggak bisa diserang kesalahan gitu ya. Kenapa misalnya di Injil ini bilang begini, di Injil ini bilang begini misalnya gitu. Nah, tapi kita bilang tidak. Ya, justru kalau misalnya semua Injil sama persis, jadi hilang nilainya. Hilang nilainya. Kenapa Tuhan kasih 4 Injil? Justru karena masing-masing memberikan sudut pandang masing-masing. Dan bahwa mereka tidak sama persis, justru berarti bahwa tidak ada kolusi di antara mereka. Mereka tidak duduk duluan lalu berembuk mau ngomong apa begitu. Enggak, mereka menceritakan apa adanya sesuai dengan yang mereka ingat, mereka lihat, mereka dengar begitu. Dan ini cocok dengan standar pengadilan manusia juga ya. Kalau misalnya di dalam pengadilan lalu ditampilkan saksi-saksi terhadap suatu peristiwa, misalnya pembunuhan atau perampokan, lalu hakim ya pengacara membawa saksi-saksi. Nah, hakim akan tahu ini pasti ada sandiwara kalau semua saksi ini ngomongnya persis sama sampai ke titik komanya gitu. Wah, berarti ini sudah dipersiapkan, ceritanya sudah dicocok-cocokkan semua. Nah, biasanya saksi yang benar ya atas suatu peristiwa itu pasti tidak akan sama persis ya. Masing-masing ada sudut pandangnya tapi tidak berkontradiksi sebenarnya gitu. Artinya ada perbedaan-perbedaan tergantung dari sudut pandang tapi ujung-ujungnya harmonis gitu. Ujung-ujungnya harmonis. Setelah kita pasang-pasangkan, oh menurut si ini begini, ini kayak puzzle itu ada bagian ini, kemudian si ini ngomong ini, oh itu puzzle-nya bagian ini lagi gitu kan. Tidak sama persis gitu. Dan kadang-kadang kita bingung loh yang mana yang benar ya, tapi jadi kayak puzzle itu kita coba cocok-cocokkan, oh iya taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Tapi lama-lama oh ya ternyata benar memberikan gambaran yang harmonis ujung-ujungnya gitu. Nah, itu adalah saksi yang berguna gitu. Tapi kalau saksi yang si A ngomongnya begini-begini, si B ngomongnya titik komanya sampai sama gitu kan. Si C ngomongnya ini sama persis juga, sudut pandangnya sama semua. Wah, ini sih udah settingan gitu sebenarnya. Ya, sudah settingan. Jadi kita bilang tidak, justru Allah membuktikan tidak ada kolusi di antara para penulis Alkitab dengan mengizinkan mereka menulis dari sudut pandang mereka masing-masing. Ya. Oke, tapi Tuhan memastikan bahwa yang mereka tulis itu benar tentunya. Dan yang keenam, karena kita bilang kesulitan-kesulitan ini ya bisa jadi Tuhan izinkan untuk menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak cinta kebenaran, begitu. Coba kita lihat di Matius 13 di sini ya. Di sini Tuhan Yesus
mengucapkan perumpamaan. Jadi ada perumpamaan-perumpamaan, dia pakai perumpamaan-perumpamaan. Dan murid-muridnya bertanya, kenapa engkau berbicara dalam perumpamaan? Gitu. Dan Tuhan Yesus menjawab ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan itu ada dua fungsi. Ya. Satu adalah untuk mempermudah orang memahami. Tapi nomor dua sebenarnya adalah untuk menutup bagi orang yang tidak cinta kebenaran. Jadi banyak orang berpikir perumpamaan itu hanya dari sisi positif saja. Perumpamaan itu membantu orang memahami. Ya, memang ada fungsi itu ya, untuk sebagian orang membantu mereka memahami kebenaran. Tapi perumpamaan juga punya fungsi negatifnya, gitu, yaitu untuk menutup ya, supaya sebagian orang yang tidak cinta kebenaran tidak memahami, gitu. Ya, jadi dalam Galatia 6 ayat 7 Tuhan berkata, ya Allah tidak dipermainkan ya, bahwa apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Dan ketika seseorang tidak cinta kebenaran, ya, katakan Tuhan bilang apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya, begitu. Dan Tuhan bisa jadi menaruh mengizinkan adanya kesulitan-kesulitan dalam Alkitab ya sebagai ya untuk menutup orang yang tidak cinta kebenaran, begitu. Tidak cinta kebenaran itu juga salah satu yang bisa terjadi di sini. Nah, dengan berkata demikian, maka coba kita sekarang masuk ke dalam perikop-perikop yang dianggap sulit ya. Jadi berbagai kategorinya ya, saya bagi menjadi 4 kategori besar ya. Pertentangan moral di dalam Alkitab, pertentangan sains dalam Alkitab, pertentangan sejarah dalam Alkitab, dan pertentangan harmonisasi dalam Alkitab ya. Ini adalah serangan-serangan yang sering dibuat kepada Alkitab. Dan ya ini karena waktu kita sebentar lagi akan habis, jadi ini akan kita lanjutkan minggu depan nanti ya. Dan nanti saya akan kasih contoh ya, pertentangan moral ya, contohnya apa, sains, sejarah, harmonisasi ya. Tetapi kalian juga bebas. Jadi artinya begini, selama 1 minggu ini ya kalian silakan mencari ya perikop-perikop yang dianggap sulit atau yang kadang-kadang dipakai oleh orang untuk menyerang ketidaksalahan Alkitab. Ya. Nah, bisa kita bahas, gitu ya, bisa kita bahas. Dan ini macam-macam. Misalnya pertentangan moral itu contohnya apa? Pertentangan moral itu adalah di mana dikatakan bahwa Alkitab melakukan kesalahan moral, gitu, melakukan kesalahan moral. Contohnya ya. Sebagian ini ada di buku saya. Okay. Misalnya tentang Yefta misalnya. Ya, hakim-hakim di Hakim-Hakim pasal 11. Dan ditenggarai di situ bahwa Yefta membunuh anaknya, ya, membunuh anaknya sendiri, ya, putrinya, karena dia sempat berjanji, ya, Yefta berjanji waktu dia mau berperang bahwa kalau Tuhan memberikan dia kemenangan, maka barang apapun atau siapapun, benda apapun yang pertama dia temui atau ya waktu dia pulang itu akan dia persembahkan kepada Tuhan, gitu. Dan ternyata waktu dia pulang dan Tuhan dia menang, gitu ya. Lalu dia pulang, lalu yang pertama menemui dia adalah anak putrinya satu-satunya, begitu.
Ya, dan akhirnya belakangan dia mempersembahkan putrinya bagi Tuhan. Sehingga ada orang yang mengklaim bahwa di sini Alkitab melakukan kesalahan moral karena di sini Yefta melakukan suatu tindak kejahatan gitu ya. Jadi membunuh anaknya sendiri gitu. Jadi contoh masalah-masalah moral yang ditaruhkan kepada Alkitab. Jadi kalian bisa ini, dan sebagian ini sudah ada di buku saya. Jadi kalau kalian punya ya, kalian bisa membacanya. Tapi maksudnya begini, silakan juga untuk kalau misalnya ada yang belum ada dibahas di buku saya, atau ada yang kalian penasaran ya, bagaimana cara terbaik untuk menghadapinya ya, kita bisa bahas begitu. Dan tidak usah menunggu minggu depan sih, kalian bisa nyatakan di WA group ya, nanti baru dikumpulkan, nanti kita bahas minggu depan juga bisa. Nah, pertentangan sains ya, contohnya macam-macam di sini ya. Dan pertentangan sains sebenarnya kita ada kelas yang spesial, yaitu ilmu pengetahuan dan Alkitab dalam di GITS. Ini salah satu, menurut saya ini ya, saya tidak tahu, mungkin tidak banyak STT di Indonesia yang punya pelajaran seperti kita di GITS di sini ya. Ya, yaitu ilmu pengetahuan dan Alkitab, karena tidak banyak STT lain di Indonesia yang begitu kokoh berpegang pada penciptaan ya. Karena kita kaum fundamentalis, kita percaya tidak ada salah sama sekali. Dalam sains pun tidak ada salah. Dan kebetulan ya, saya juga punya background sains yang cukup lah gitu ya. Saya pernah belajar kedokteran dan lain sebagainya. Jadi ya, sebenarnya pertentangan sains ini banyak kita bahas di ilmu pengetahuan dan Alkitab gitu. Itu ada kelasnya, tapi ya kita kalau sedikit-sedikit bisa juga kita bahas di sini. Nah, tentu ini masalah penciptaan ya, mungkin masalah macam-macam lagi, matahari berhenti di Yosua dan lain sebagainya. Ini ada banyak ya pertentangan sains di sini. Kemudian pertentangan sejarah adalah klaim-klaim di mana Alkitab melakukan kesalahan pencatatan sejarah di sini. Jadi ini juga kadang-kadang diserang gitu ya. Nah, tetapi yang banyak juga adalah pertentangan harmonisasi. Jadi mengatakan bahwa Alkitab tidak konsisten, artinya di satu tempat bilang begini, tempat lain bilang yang lain lagi begitu. Jadi ini adalah pertentangan harmonisasi. Harmonisasi ini bisa harmonisasi doktrinal atau harmonisasi detil. Harmonisasi doktrinal adalah di mana ada dua doktrin atau dua konsep yang diajarkan ya. Nah, ini macam-macam. Misalnya misalnya contohnya ya, ada perikop yang mengatakan Allah menyesal. Kemudian ada perikop lain mengatakan Allah tidak bisa menyesal. Dikatakan, wah, itu berarti apa? Berarti itu tidak konsisten, itu salah. Jadi apakah Allah bisa menyesal atau tidak menyesal? Nah, jadi ini kan ya pertentangan harmonisasi doktrinal. Ini contoh misalnya. Nah, banyak lagi yang lain seperti itu ya, yang kadang-kadang diserang kepada Alkitab yang bisa kita bahas. Harmonisasi detil. Jadi kadang-kadang mengenai jumlah orang ya, kenapa biasanya di Perjanjian Lama itu ya, di raja-raja bilang wah, jumlah orangnya sekian, di Tawarik bilang jumlah orangnya sekian. Nah, bagaimana itu? Salah nggak itu? Gitu kan? di macam-macam lagi. Jadi harmonisasi detil ya, bagaimana Yudas Iskariot mati misalnya, apakah dia gantung diri ataukah dia katanya jatuh lalu perutnya terburai dan lain sebagainya. Jadi itu adalah harmonisasi detil-detil. Dan sekali lagi ya, kalau kalian ada yang perikop-perikop tertentu yang mau kita bahas ya, yang mungkin kalian pernah temui dan lain sebagainya, atau pernah ditanya orang, ya silakan disimpan dan boleh kalau takut lupa taruh aja di WA group, nanti kita akan bahas di minggu yang akan datang gitu ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, kita akan stop sebentar lagi. Jadi
ini akan kita lanjutkan minggu depan. Jadi sebenarnya itu sih bisa panjang lebar karena tergantung kalian punya berapa banyak pertanyaan, gitu ya, mengenai pertentangan-pertentangan ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya masih menunggu ya. Silakan pertanyaan yang ada bisa disampaikan. Oke, kalau tidak ada kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu pada kami, dan kami belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang indah, yang tidak salah, dan Kau yang kira tolong supaya kami semakin memahaminya dan semakin baik dan semakin baik lagi. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Dan Maranatha.